Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Channel YouTube Habib Abdullah bin Ja'far Segaf. Semoga dalam keadaan sehat selalu, al-afiat, barakah buat antum semua yang selalu masih stay di channel YouTube Habib Abdullah bin Ja'far Segaf. Semoga niat hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan ajak antum semuanya acara di daerah Kalibata. Ada tiga orang, ada 3 harian jamaah undang Habib untuk menghadiri 3 hari kakek atau neneknya yang telah meninggal dunia, karena kemarin minta disolatin sama Habib, ternyata Habib tidak sempat. Nah sekarang beliau minta Habib hadir, datang walaupun sebentar di acara 3 hari neneknya. Terus ikutin, mudah-mudahan diberikan keberkahan. Oke, itu acara hari ini. Lanjut. Sedikit lagi sampai ke tempat acara. Terus ikutin acara malam hari ini bersama Habib Abdullah bin Ja'far Segaf. Haji Sahina binti Saini, Mamat bin Saini, Haji Marullah bin Saini, Madinah bin Saini, Zakar bin Saini, Aminah binti Anwar, Sumaila Husaini bin Sini, Fatimah binti Fulan, Minah binti Marzuki, Muhammad Nur bin Muhammad, Jadi Abdul Majid bin Ana Hamidi, Haji Abdul Salam bin Fulan, Muhammad Hadil Baldah minal mu'minina
سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. أما بعد, al-muhtaramun, para asatidah, begitu banyak, apabila tidak sebutkan satu persatu, kita doain guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, digabulkan hajatnya, diluaskan rezekinya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Juga para habaib, para kiai, para ustadz yang mengikuti dan mencintai baginda Nabi Muhammad, diberikan kekuatan dalam dakwahnya, diberikan kekuatan dalam dari itu kegiatannya, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga tidak kumpul kita di sini seperti ini, besok kelak kita kumpul sama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Puji syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri 3 hari daripada orang tua kita, ya, nenek kita almarhumah Hajah Ustazah Hajah Sawiyah binti Saini, yang mana almarhumah ini tadi saya dengar dari saudara kita Sandy, beliau masih jalan ke Kuitang, luar biasa. Umur boleh tua 90 lebih, nggak tahu, tapi masih istiqomah ke Kuitang. Ini sudah tertanda bahwa insya Allah min ahlil jannah. Amin. 95, lu baru 12 tahun empat-empatan Kuitang. 95 masih istiqomah. Ini ngajarin buat anak-anak muda. Anak-anak muda jangan main Mobile Legends mulu. Ngaji, duduk di majelis ampe tuh begitu. Karena yang namanya kita nih di dalam kubur bukan lagi kita butuh harta, bukan lagi kita butuh yang namanya kemegahan dunia, tetapi yang di dalam kubur kita perlu amalan-amalan kita. Dan amalan yang paling dicintai Nabi, duduk di majelis kata Habib Ali Simtudurar, masih usira qalban Nabi mislu talibul ilm wal amal bihi wan nashr bihi. Tidak ada yang melebihi amalan, kata Habib Ali, yang dicintai oleh Nabi seperti orang yang menuntut ilmu dan orang yang mengamalkan ilmu dan orang yang menyebarkan ilmu. Itu amalan yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, mau nggak dicintai nama Nabi? Mau apa kagak? Itu mau dicintai nama Nabi, apa dicintai nama orang-orang yang nggak jelas? Pastinya dicintai nama Nabi, betul? Kalau pengen dicintai sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kerjakan apa yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apa? Yaitu nuntut ilmu, sebagaimana almarhumah sudah ajarkan kita. Dari masa muda sampai tua tidak ada halangan yang namanya datang majelis Alhamdulillah hari ini kita duduk di sini menuntut ilmu. Walaupun hadir kita mendoakan beliau. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Antum sudah disiapkan. Jadi kalau kita mau dicintai Nabi, kita harus mengikuti amalan-amalan yang dicintai oleh Nabi. Salah satu dari sekian banyak, kata Habib Ali Simtudurar, yang paling dicintai Nabi adalah nuntut ilmu, ngamalin ilmu, aman nyebarin ilmu. Seperti sekarang nih, alhamdulillah. Kalau kita hadir 3 hari mengingatkan kepada kita tentang kematian, bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, makhluk bernyawa, dia akan bertemu dengan kematian, akan merasakan kematian. Nggak saya, nggak antum, semuanya pasti mati. Tinggal kita mau mati kayak gimana. Kalau kita hidup pengennya yang senang, betul nggak? Kadang-kadang banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, pengen hidupnya senang. Tapi apakah ada orang yang mati pengennya mati senang? Maksudnya apa, Beb? Matinya husnul khotimah.
Senyum matinya, saya yakin almarhumah senyum. Apalagi jelas disolati oleh cucu baginda Nabi Muhammad SAW yang darahnya nyambung kepada Rasulullah SAW, yaitu Habib Ali bin Abdurrahman Segaf Bukit Duri. Sebenarnya saya waktu itu sudah datang, cuman kayaknya nggak keburu. Habis olahraga nggak keburu. Nanti saya bilang 3 hari. Alhamdulillah masih dikasih umur panjang, nyampe hari ini. Alhamdulillah. 3 disolati oleh cucu Nabi. Ini cari mati-mati husnul khatimah. Kalau kita pengen hidup senang, kadang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, pengen cari duit, mau ngapain, pengen senang di dunia. Begitu juga seharusnya kita cari bagaimana supaya nanti mati kita dalam keadaan senang, mati kita dalam keadaan husnul. Bagaimana orang kalau mati mau husnul khatimah, kalau sholatnya ditinggal? Bagaimana orang kalau mau mati husnul khatimah tapi orang tua pulang ajar? Na'udzubillah min. Kalau mau mati husnul khatimah, taat sama Allah, cinta sama Nabi, duduk sama ulama, supaya kenal, supaya tahu, supaya dapat berkah. Yamutul mar'u ala ma asya'ale. Matinya seseorang tergantung kebiasaannya. Biasa ngomongin orang, ntar matinya lagi ngomongin orang. Biasa duduk di majelis taklim, ntar matinya insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Baca Quran sering, dia nanti matinya lagi baca Quran. Baca selawat, alhamdulillah tuh. Sekarang media sosial luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang media sosial banyak. Ada orang mati di media sosial, matinya lagi baca selawat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang baca Quran, baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim dicabut. Ada yang lagi ceramah, tapi jangan sekarang. Ada yang lagi ceramah. Waduh. Ini matinya husnul khatimah. Ada juga yang lagi dangdut. Ada nggak? Oh, well. Matinya seseorang tergantung kebiasaan. Makanya biasain yang baik-baik. Biasain yang baik-baik dari awal, dari muda sampai tua. Kayak almarhumah. Supaya apa? Supaya kita matinya husnul khatimah. Wallah, tidak ada kesenangan kecuali ketika engkau bertemu dengan Tuhanmu, kau merasakan kelezatan. Nanti tuh orang ada yang meninggalnya senyum. Idza balagatil hulqum antum hina idzin tandurun. Kalau nyawa sudah masuk di tenggorokan sini, pada waktu itu engkau lihat di mana tempat engkau. Ketika engkau melihat tempatmu di surga, kau senyum. Sebaliknya ketika engkau melihat tempat di neraka engkau melotot. Na'udzubillah min. Semua tergantung kepada diri kita masing-masing. Mau jadi ahli apa? Ahli neraka apa ahli surga? Ahlul nar atau ahlul jannah. Jelas dalam Al-Quran, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang baik adanya di surga, orang jahat tidak ikutin kata Allah Ta'ala, kata Nabi, adanya di neraka jahanam. Tinggal kita ikutin, kita mau jadi orang baik atau kita mau jadi orang jahat. Nah, sudah diajarin nama almarhumah, kalau mau jadi orang baik, ikutin tuh habaib. Ikutin ngaji itu di Kuitang. Mudah-mudahan ngaji di Gunung Mustafa. Ngaji majelis taklim banyak. Betul apa kagak? Ngaji di Musola Al-Ikhlas. Ada mungkin setiap maghrib, setiap isya. Ngaji mingguannya. Itu jadi orang baik. Jangan tinggalin sholat. Anak muda. Anak muda. Jangan kau tinggalkan sholat. Orang tua taat kepada Allah. Kalau anak muda jangan tinggalin sholat. Apalagi orang tua. Orang tua dikit lagi masuk kubur. Kayak saya ini udah putih-putih begini. Ada yang bisa pastiin kapan mau panjang umur? Tidak ada. Ya, pasti bakal mati. Mengingatkan kematian buat kita. Nah, kalau mau matinya dalam keadaan husnul khatimah, baik, ikutin ajaran Nabi Muhammad SAW. Ikutin. Jangan sampai kita ini tidak mengikuti ajaran Nabi. Sholat duhanya gimana? Sholat tahajudnya gimana? Sholat 5 waktunya gimana? Coba koreksi lagi. Jangan orang kebanyakan ngeluh, kok saya begini, kok saya begitu. Orang dulu nggak ada ngeluh. Orang dulu luar biasa, nggak pernah tinggal. Wudunya nggak pernah lepas. Jangan sholatnya, wudu nggak pernah lepas. Makanya orang dulu panjang umur. Kenapa? Nggak pernah lepas wudu. Jauh dari penyakit orang dulu, jauh. Matinya mati sehat.
luar biasa. Jauh dari penyakit. Orang sekarang umur 50 tahun udah kena encok, udah kena rematik, udah kena kanker kanker ini. Betul apa kagak? Banyakan makan Indomie sih. Dulu nggak ada Indomie, orang dulu makan sendiri. Ya, dia luar biasa. Nggak pernah ngomongin orang sekarang ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beginilah sudah sekarang abad ke-21. Sekarang luar biasa merajalela. Kita nggak mau maksiat datangin kita. Betul apa kagak? Kita sudah di rumah, maksiat masuk ke dalam handphone kita, masuk ke dalam TV kita, masuk kepada anak-anak kita. Makanya jangan jauh-jauh dari majelis jangan jauh-jauh dari guru. Wallah, di luar majelis ilmu, di luar daripada seperti ini, pergaulan luar biasa. Na'udzubillah min. Banyak yang saling sikut, banyak yang saling caci maki, banyak yang saling na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pecinta baginda Nabi Muhammad SAW yang hadir pada malam hari ini mengingatkan kepada kita terakhir nasihat dari Nabi Muhammad SAW, idza mata ibnu Adam inqata amalu. Kalau sudah meninggal anak cucu Adam, sudah nggak bisa nambahin lagi daripada kebaikannya illa min salas, kecuali 3. Apa itu? Sedekah jariyah, apalagi al ilmu yuntafa bihi, apalagi waladun saleh yadulahu. Ayo kita masih hidup sekarang, coba yang 3 ini kita kerjain. Sedekah, kemudian apa lagi? Ilmu manfaat, kemudian anak yang soleh. Coba jangan sampai kita mati satu kita nggak pernah ngerjain, nggak pernah kerjain sedekah, nggak pernah nuntut ilmu, nggak punya anak yang soleh. Rugi orang tersebut. Selagi masih dikasih umur oleh Allah Ta'ala, masih sehat, ayo punya uang, punya rezeki, punya harta, keluarkan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada majelis ilmu, duduk majelis ilmu supaya jadi dapat ilmu yang manfaat. Kemudian punya anak, didik, ajarin anaknya nih, jangan sampai nanti anak jadi fitnah buat kita. Anak bisa jadi fitnah, anak juga bisa jadi qurratu a'yun. Anak yang jadi fitnah, anak yang tunjuk-tunjuk kita. Ya Allah, ini orang tua saya nggak pernah ajarin saya Al-Quran, nggak pernah ajarin saya sholat, nggak pernah ajarin saya taat sama Allah, taat sama Nabi. Dia masuk surga enak amat, masuk bersama saya ke dalam neraka. Ini anak jadi fitnah. Anak yang jadi qurratu a'yun seperti apa? Anak yang orang tuanya kesusahan mau masuk neraka, ditarik sama dia. Ya Allah, ini orang tua saya seperti ini. Saya dulu tidak pernah berbakti kepada orang tua saya ditarik anaknya masuk ke dalam surga sama anaknya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bersama baginda Nabi Muhammad SAW, bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang ahlul jannah, bersama orang-orang yang memang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dia redha kepada Allah dan Allah redha kepada dia. Siapa mereka ini? Mereka seperti sahabat-sahabat Nabi. Mereka taat sama Allah, taat sama Nabi, taat sama ulama. Ngerjain apa yang dikerjakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau mau ngandelin amal kita sedikit. Betul nggak? Ya Rabbana ma ma'nal amal wa kasbuna kullu zalal lakinnana fikal amal tu'il yadha marrama. Ya amal kita mau apa? Nggak ada amal kita. Habib Abdullah bin Tahir berkata tadi, ya Rabbana ma ma'nal amal. Apa artinya amal-amal? Nggak ada apa-apa. Padahal dia baca la ilaha illallah sehari 100.000 kali. Luar biasa. Tapi apa katanya? Nggak ada amal. Apalagi kita zaman sekarang, amal kita ya Allah kerjanya nonton, kerjanya handphone, nggak pernah. Terus apa? Cinta. Kita punya cinta. Paling kagak jangan maksiat sama Allah, cinta sama ulama, kerjain sholat 5 waktu, insya Allah akan bersama mereka dunia dan akhirat. Allahumma hdina fi man hadait, wa atina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi man atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya hadir 3 hari ini daripada Ustaz Sandi. Semoga hadir ini bisa nambah pahala buat saya dan juga buat almarhumah, dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Insyaallah min ahlil jannah. Ya, terima kasih banyak karena bisa hadir. Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Gitu aja ya.